yang tahu selain dia malah ngumbar-ngumbar. Ini ciri-ciri orang yang tadi pengecualian, yang dosanya kagak dimaafin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia bangga akan dosa-dosa dia. Dia bangga akan kejelekan. Dia bangga akan akhlaknya yang kiranya kagak begitu cakep di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nikmatin kan deleng-deleng baik. Kalau usah cerita-cerita, kalau usah pakai posting. Walau masang di Hongkong atau di Sydney, jauh. 1.000 dipasang tuh kali lipat 10 juta dia dapat. Allah tutupin aibnya, paginya dia cerita mantap di Hongkong tembus. Ayo kita nyarap nasi uduk pakai di Hongkong. Nah, benar, itu duit dibagi-bagi benar. Rezekinya mah benar dibagi-bagi sama kawan-kawan kita. Kita emang lagi ada nih. Iya, ayo dah mau makan apa deh, ayo katanya. Jangankan ayam, emaknya ayam, babanya ayam cari, saya bayarin. Emang lagi punya. Dari mana? Mau Hongkong ini. Nauzubil. Allah tutupin aib kita. Ini kan kita yang di sini kok bukan orang baik nih. Benar. Kita semua masing-masing punya urusan. Iya benar. Ada yang boleh orang tahu, ada yang boleh orang kagak tahu. Jangan lagi diumbar-umbar kejelekan kita. Jangan lagi bangga akan dosa-dosa kita. Kenapa? Salah satu tanda imannya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang kagak punya malu. Malu atas apa? Atas mengumbar aib-aibnya sendiri, atas mengumbar kejelekan-kejelekannya sendiri. Artinya tuh imannya harus dipertanyakan. Iya, simpelnya begitu. Nikmatin dewek-dewek orang sering umbar-umbar, orang sampai cerita. Ini kalau ngaji mau posting sebanyak-banyaknya silakan. Mau bikin status sebanyak-banyaknya silakan. Mau nge-share ke grup-grup silakan. Ini lagi baik. Kenapa? Sombong bukan, ini syiar. Jangan sampai postingan kita kalah sama orang yang lagi dongeng. Jangan sampai kita malu buat memposting hal baik. Iya Pak. Akhirnya yang kagak baiknya itu lebih muncul banyak. Lagi megang botol dia pede aja itu diposting. Masa kita ngaji di tempat yang benar, di tempat yang mulia, kita nuntut ilmu, kita orang pede. Kan kira-kira begitu. Lagi galak amat. Iya. Di posting bangga dia. Mancing orang mau bilang ikan, mancing apa itu? Iya, mancing apa itu? Iya. Air. Masa lempengan lagi bener nih kita nih. Masa orang kita posting. Bukan sombong, ria ya, bukan. Syiar. Supaya orang kalau ngeliat status kita nih lagi ngaji kan dia nanya, ngaji di mana itu dapat kampung? Iya. Ngaji di mana itu kalau dapat minyak, mama lemon tadi. Pak RT, Haji Leman lalu tadi ya mampir lu ke warung nyari apa rokokan saya buat pres ini. Ternyata mau beras gua karung mau bawa yang kecil-kecilan gitu dan alhamdulillah. Ini yang harus kita siarkan bahwa setiap malam Sabtu ini hidup di Sabil Muttaqin. Ada pengajian tiap minggunya, ada pengajian tiap malam Sabtunya tuh harus. Jangan sampai postingan yang jelek muncul, banyak berkeliaran, tapi postingan yang benar-benar nih, istilahnya yang baik, yang mulia, yang mengundang rahmatnya Allah, kita malu. Orang-orang juga yang pada maksiat di posting biasa baik, ya Bang. Tapi orang yang ngajinya
harusnya kagak usah posting hal-hal yang kagak baik. Karena tadi illal mujahirin, Allah kagak maafin orang yang bangga atas dosa-dosanya. Allah kagak maafin orang yang bangga atas aib-aibnya. Kalau orang udah posting lagi joget itu pantas kali masih. Udah tua, udah iya, udah putih, pokoknya sampai rambut masih joget baik. Ada jogetnya kong dari mana? Kong dari sono. Ikut kong orang boleh, joget orang boleh, dia doang yang boleh. Nah, lebih. Kemudian selain dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keseharian ibadahnya? Itu kan perlu dipertanyakan. Salatnya. Bagaimana salatnya? Mau salat. Mau apa? Mau makan masih. Enggak apa-apa itu kerjain. Nah, salat perlu. Kita mau sejahat-jahatnya kita, mau sebejat-bejatnya kita, lempengan aja mau kudu sholat. Jangan lagi nungguin hati bersih. Bersihnya bagaimana sih hati? Ayo, hati yang bersih bagaimana ya, Bang? Sampai orang mau sholat, sampai orang pengen ke masjid, sampai kagak pengen menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan? Kan orang kalau sedekah kan nggak mesti kaya ya, Pak. Ya, sedekah mah kan senyum aja itu sedekah. Bapak 5 menit nih senyum. Ya, betul. Iya. Lah sama dengan sholat, kagak mesti kaya baru sholat buang masih ribet ini urus kontrakan segala macam. Kan kalau kata orang barat mah time is money. Iya. 5 menit buang itu gara-gara sholat. Orang begitu kita mah. Karena selain banyak kita nyari berkah, benar. Betul. Selain banyak nih duit yang kita cari, kalau kagak berkah buat apa? Itu kan perlu diimbangi dengan ibadah, terutama tentang sholat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Quran, sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Bukan sholatnya yang salah. Kan orang mah berproses, Pak. Orang kagak ujuk-ujuk langsung soleh, enggak tuh. Guru-guru kita juga kan bukan lantas bener, bukan lantas tahu, bukan lantas pinter, tapi proses yang kagak pernah kita tahu. Dia mondok 18 tahun, dia ngaji tuh temannya kitab doang kitab, tuh kagak langsung tahu ilmu-ilmunya, prosesnya. Nah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, mau kondisi kita bagaimanapun, sholat mah tetap wajib. Karena dalam dalilnya dikatakan sholat itu wajib buat orang muslim, buat orang mukmin, bukan wajib buat orang kaya, bukan wajib buat orang yang hatinya bersih. Ada tuh di Quran begitu kan? Nggak ada. Ke majelis taklim, ke masjid, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kondisi apapun kita. Kita masih resep main ini di Hongkong, nggak apa-apa, sholat. Apa ya? Kita masih resep sama Galatama, lapangan aja mah sholat. Iya, jangan Galatama iya sholat orang. Jangan ke Hongkong mah sampai ke masjid orang. Jangan kemana pengen sampai akhirnya ibadah kita kagak kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Udah ibadahnya jarang, sholat tahu-tahu ajan, asal doa merapat. Ya Allah, pokoknya saya minta duit 1 miliar. Caranya bagaimana caranya terserah ya Allah. Tuh kalau udah minta sampai ibadahnya kagak. Bagaimana itu? Nah, iya. Di masjid orang betah,
di majelis taklim udah geser sono geser sini set ya. Udah air yang putih habis, yang hitam habis, udah rapi ini ngaji. Tempo-tempo alasan mindahin jemuran. Jemuran kalau masih terang banget Matiin lampu. Jemuran yang udah. Bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup yang Allah berikan kepada kita? Masih dikasih nikmat kumpul-kumpul sama teman-teman dalam keadaan sehat. Benar Pak? Amin. Kalau merokok masih enak, masih sehat itu. Ya betul. Biar kata batuk meriang dalam merokok masih enak, masih sehat. Iya. Ukurannya begitu doang. Kata Bu Ali saya nih, pendidikan 3 bulan, alhamdulillah orang apa-apa. Lompangan jagain bocah 2 minggu begadang sakit. Alhamdulillah Pak, anak saya kemarin udah lahir. Alhamdulillah. Bulan Mei tanggal 28. Memang saya kagak bilang-bilang, saya juga udah nyaksiin. Memang masih pendidikan waktu itu masih jauh jaraknya. Bukannya orang ngundang, bukan orang ngabarin, bukan apa. Emang beloman. Iya, tapi mudah-mudahan minta doanya aja. Amin. Alhamdulillah lahir laki-laki, saya beri nama Sagara Huwaidi Fardan. Dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita, bukan anak saya doang nih, anak-anak kita dijadikan orang-orang yang saleh. Amin, amin. Kebanggaan kita bermanfaat bagi nusa bangsa serta agama. Jadi dosa apapun kita itu Allah bakal maafin, kecuali orang yang bangga atas dosa-dosanya sehingga melalaikan apa yang menjadi kewajibannya, yakni sholat. Apa yang menjadi kewajiban kita lakukan. Bagaimanapun kondisi kita, sholat mah jangan ditinggalkan. Jangan sampai nunggu sore itu harus sore baru sholat, lah sholatnya orang. Udah mau gimana udah sholat Belum mati. Iya, karena yang dipertanyakan dalam kubur hal yang pertama adalah sholat. Toh gara-gara sholat kita jadi orang resep sama kejelekan, alhamdulillah. Tapi kan manusia mah pelan-pelan Pak. Kagak yang besok langsung sholat, kagak. Ibarat kata hari mah kan ada johornya dulu, ada asarnya dulu, ada maghribnya dulu. Orang langsung maghrib ke maghrib begitu. Ada proses yang bikin kita lebih baik. Tapi jangan pernah putus harapan kita untuk selalu mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.